Hai guys, bertemu kembali dalam pertemuan Komjak untuk selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar analisa data. Oke, jadi kenapa sih ini penting? Karena di sini kita belajar bagaimana untuk melakukan analisa data. Jadi kita nggak hanya membuat keputusan dari apa yang kita lihat, tapi melalui sebuah analisa, melalui sebuah proses, sehingga kita belajar berpikir kritis dan berpikir untuk menemukan masalah dengan lebih baik. Oke, lanjut. Oke, jadi kemarin teman-teman sudah melakukan observasi. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, teman-teman kemarin sudah menulis semua yang ditemukan dalam observasi, berupa bisa kesan, persepsi panca indera, data informasi. Ini semua sudah kalian tuliskan. Lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, pertama kita harus tahu bahwa di dalam Komjak kita mengenal yang namanya event. Event adalah semua yang ditemukan dalam observasi kalian. Bisa berupa kesan, persepsi, maupun informasi dari interaksi antara kalian sebagai observer dan subjek observasi. Sekarang, teman-teman sudah menulis event. Event sudah ditulis. Lalu masalahnya di mana? Karena kita tahu di sini kita belajar bagaimana untuk menemukan, menganalisa dan menemukan masalah. Seperti apa? Di sini kita belajar untuk itu. Pertama kita harus melihat bahwa kadang-kadang kita melihat masalah itu dari berbagai macam sudut pandang. Bisa secara objektif, subjektif, bisa reaktif, bisa secara realistis, tapi juga bisa secara analitis. Dan disinilah kita belajar di Komjak, kita belajar bagaimana melihat masalah dengan analitis. Bagaimana caranya? Di Komjak kita mengenal yang namanya sistem thinking atau sistem berpikir. Ini adalah sistem analisa masalah yang sudah dipakai di luar negeri juga, tapi di sini kita adopsi untuk Komjak. Ini adalah salah satu tool untuk menganalisa masalah. Oke, kalian lihat di situ. Sistem berpikir adalah cara mendekati masalah dengan bertanya. Utamanya adalah bagaimana berbagai elemen saling mempengaruhi dalam satu sistem, baik itu ekosistem, organisasi, sistem ekonomi, pemerintahan, dan sebagainya. Kita mendekati masalah dengan bertanya, bagaimana berbagai elemen saling mempengaruhi. Nah, kalau kalian lihat di situ ada gunung es. Sistem berpikir mengadopsi dan melihat gunung es itu. Kita melihat bahwa gunung es meskipun di atas kelihatannya kecil, tapi di dalamnya begitu besar, begitu kuat. Maka kalian tahu bahwa Titanic bisa hancur karena gunung es. Sekarang, daripada bereaksi terhadap masalah individu yang timbul, seorang pemikir sistem akan bertanya tentang hubungan dengan kegiatan lain dalam sistem, mencari pola dari SO ke SO dan mencari akar penyebabnya. Jadi kita bertanya tentang bagaimana hubungan dengan kegiatan lain di dalam sistem. Jadi dalam sistem thinking ada yang namanya the iceberg. Ini adalah gunung es, teori gunung es yang terdiri dari 4. Ada event, pattern, structure, dan mental model. Kalian bisa baca sendiri. Event itu adalah apa yang terjadi, pattern itu adalah apa tren yang terjadi selama ini, lalu structure adalah apa yang mempengaruhi pattern atau pola, dan apa hubungan antara bagian-bagian tersebut. Lalu ada mental model, apa asumsi, kepercayaan yang dipegang teguh oleh orang sehingga itu terjadi. Event itu adalah bagaimana kita bereaksi, pattern itu bagaimana kita antisipasi, structure itu bagaimana kita mendesain, mental model itu bagaimana kita mentransformasi.
Komjak sendiri mengadopsi 3, yaitu event, pattern, dan structure. Kita nggak pakai mental model. Event adalah hal-hal yang benar terjadi atau merupakan temuan hasil observasi. Pattern adalah event yang memiliki kesamaan atau kemiripan yang memiliki benang merah yang sama. Structure adalah satu kalimat yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Oke, di sini kita lihat bahwa dari event, pattern, structure itu berupa segitiga terbalik. Yang berarti adalah di event itu banyak banget. Pattern semakin mengerucut, dan structure adalah titik utamanya, satu kalimat yang menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Jadi di sini dari event itu banyak banget, pattern kita akan mereduksinya, lalu structure utamanya apa yang terjadi di situ. Nah, mengapa perlu melihat masalah sampai dasar? Tujuannya adalah kita bisa menemukan penyelesaian yang tepat, bukan hanya penyelesaian yang sementara. Lalu juga kita memperbaiki kondisi yang buruk menjadi lebih baik dan menciptakan penyelesaian yang baik untuk semua pihak. Jadi, dengan kita melihat masalah sampai dasar, kita bisa menemukan apa yang kita sebut sebagai akar masalahnya. Oke, lalu bagaimana caranya? Oke, saksikan video selanjutnya. Terima kasih.